Maksud satu, gunakan kami dari kelompok 2 akan menstatistikkan PJBL kami. Next. Ini anggota kelompok kami, boleh di next. Ini konten yang akan kami presentasikan. Dan pertama data belakang itu mulai dari perubahan iklim, kemudian pengaruh pola hujan, kemudian kabupaten Kuningan itu longsor dan longsor itu kecil hujan tinggi. Sehingga kami memerlukan analisis perubahan iklim terkait wilayah Kuningan ini. Next. Kemudian tujuan penelitiannya itu ada 4, yaitu untuk menganalisis tren jangka panjang curah hujannya dan suhu permukaan di Kabupaten Kuningan, kemudian mengidentifikasi dari threshold curah hujan, kemudian ada menganalisis perubahan tutupan vegetasi yang terjadi menggunakan indeks NDVI dan LST, dan memetakan tipping point perubahan iklim di Kabupaten Kuningan. Untuk tujuan tersebut kami melakukan studi literatur terkait perubahan iklim, tipping point, sistem iklim Indonesia, dan dampak perubahan iklim tersebut. Kami juga melakukan studi literatur untuk Kabupaten Kuningan itu sendiri, yang mana memiliki puncak tertingginya Gunung Ciremai dengan 3078 mdpl. Dari semua studi literatur yang kami temukan, kami menemukan sebuah pola seperti pada slide ini. Oke, kemudian di next saja langsung. Berikutnya adalah studi literatur untuk metode yang akan kami gunakan. Kami menggunakan data yang bersifat open source seperti R5, Blur Engine, dan juga DLS. Kemudian kita uji dengan Bayesian correlation dan kita menentukan korelasi yang memang hujannya berapa. Kemudian kita bisa dapat tren perubahan bencana itu kayak gimana. Next. Selanjutnya, dari studi ini memiliki 3 manfaat. Yang pertama ada manfaat akademis dan manfaat untuk kebijakan, kemudian ada manfaat untuk masyarakat. Area studi kami sendiri yaitu Kabupaten Kuningan. Kemudian data yang kami gunakan berupa land surface temperatur, presipitasi, data kejadian longsor, NDVI, dan data DEMNAS. Berikut adalah data untuk land surface temperatur kami, data precipitation, dan yang terakhir ada data kejadian longsor di Kabupaten Kuningan. Kemudian ada data DEM yang diambil dari DEMNAS dan juga NDVI yang diambil dari Landsat. Next. Adalah flowchart dari metode penelitian yang kami lakukan sebagai catatan karena panduan PJBL itu hanya sampai ke analisis sini aja, jadi kita nggak perlu untuk membuat peta kerentanan longsornya. Oke, boleh di next. Di sini kami menggunakan metode Pearson correlation, di mana metode ini tuh untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan linear dari dua variabel yang kontinu menggunakan rumus yang terdapat pada PowerPoint dengan nilai R yang berkisar dari -1 hingga +1, dan untuk range dari nilai R-nya dan hubungannya itu dapat dilihat langsung pada PPT. Boleh di next. Selanjutnya dari hasil dan analisis kami mendapatkan data anual presipitasi dan juga anual ST untuk Kabupaten Kuningan. Kemudian ada juga hasil statistik untuk korelasi presipitasi versus LST dan korelasi NDVI versus LST. Nah, untuk analisis hubungan NDVI dan LST ini menunjukkan bahwa perubahan vegetasi hanya memberikan pengaruh kecil terhadap variasi permukaan, sementara faktor lain seperti curah hujan, kelembaban urbanisasi, dan aktivitas manusia lebih dominan dalam mempengaruhi perubahan LST. Next. Mana sih? Oke, selanjutnya ini untuk hasil dari analisis annual precipitation bisa dilihat pola fluktuasinya itu signifikan sekitar 1.370 mm per tahun dengan tahun terkeringnya 1997 dan 2002 dan yang terbesarnya itu 2010. Selanjutnya untuk hasil analisis korelasi curah hujan dan LST itu Pearson R-nya itu negatif 0,516 dan p-value-nya 0,112 yang ada outlier di tahun 2010 karena dia itu tahun terbasah tapi LST-nya tergolong tinggi. Selanjutnya untuk tren LST dan curah hujan, ini bersifat datar dan tidak signifikan, namun untuk LST tahunan itu menunjukkan kenaikan yang signifikan dan konsisten, yang mana Kuningan ini mengalami pemanasan permukaan yang dapat berdampak pada banyak aspek. Dan ada analisis distribusi curah hujan yang menunjukkan pola rescue yang fast relative. Kemudian dilakukan analisis populasi untuk selama 3, 5, dan 7 hari. Kemudian di sini itu ada distribusi curah hujan yang kumulatif dari 3 hari, 5 hari, dan juga 7 hari, di mana 3 hari ini itu
memperlihatkan persebarannya itu lebih merata dengan nilai melebihi ambang P99 itu dapat meningkatkan kejenuhan tanah secara signifikan, sedangkan pada nilai yang kumulatif 5 hari itu dia itu memiliki akumulasi hujan itu melebihi dari 70 mm dalam 5 hari berturut-turut yang menyebabkan potensi kejenuhan lapisan tanah yang lebih dalam di Kabupaten Kuningan. Sedangkan untuk yang selama 7 hari itu dia akumulasi hujannya itu lebih dari 92 mm dalam 7 hari yang berpotensi menyebabkan kejenuhan tanah yang penuh. Boleh di next. Kemudian di sini itu merupakan time series dari curah hujan harian dan dari kejadian ekstrim yang terjadi, di mana ini tuh pada periode 96 sampai 97 itu terdapat puncak ekstrim yang mencapai 47 mm per hari, dan puncak tertingginya itu ada di periode tahun 2008 dan 2009 dengan nilai mencapai 48 mm per hari, terus mengalami peningkatan hingga 2019 dan 2020 yang mencapai 65 mm per hari. Boleh di next. Selanjutnya berikut ada hasil statistik korelasi curah hujan versus longsor dan korelasi LST versus longsor, di mana curah hujan dan longsor itu berkolerasi positif dan walaupun nilainya kecil, sedangkan LST versus longsor itu berkolerasi negatif. Selanjutnya di sini korelasi curah hujan tahunan dengan kejadian longsor itu dia hanya mencapai 1,8% dengan variasi longsor yang dapat dilihat dan dijelaskan oleh curah hujan tahunan. Meski tren linearnya itu mengarah ke positif, meskipun sebaran datanya itu sangat lebar yang mengindikasi bahwa curah hujan agregat tahunannya itu bukan merupakan prediktor yang andal. Kemudian untuk hubungan dari LST Lansa tahunan dan dengan kejadian longsornya itu, yaitu menunjukkan nilai yang tidak signifikan, di mana LST yang lebih rendah sedikit berasosiasi dengan lebih banyak kejadian longsor yang terjadi, kemungkinan karena kondisi yang lebih lembab dan kejenuhan tanah yang lebih tinggi. Boleh di next. Jaringan lereng dapat 5 kelas, dengan dimana kelas paling miring adalah kelas 5. Next. Simulasi slop pada kejadian longsor menunjukkan bahwa sebagian besar kejadian terjadi pada area dengan kelas lereng datar hingga curam. Bisa dilihat di tabel itu sudah ada informasi koordinat kejadian longsor dan juga jumlah kumulatif antara 3 periode, yaitu periode 3 hari, 5 hari, dan juga 7 hari. Dan juga ada jadi slopnya di situ. Kemudian bisa disimpulkan kalau misalnya dia itu udah melewati tipping point berapa aja. Boleh di next. Nah, selanjutnya ada hasil statistik dari korelasi slop hujan 3 hari sebelum longsor dan 5 hari sebelum longsor serta 7 hari sebelum longsor. Di mana analisis ini sendiri kami juga melihat ada di sumber berita, yaitu di Malaysia, kalau longsor ini bisa menimbulkan korban jiwa sebanyak 31 orang dan biasanya terjadi karena kumpulan hujan di beberapa hari. Sehingga dalam analisis ini kami mengambil 3 hari, hujan 5 hari, dan hujan 7 hari. Kemudian ini untuk visualisasi dari korelasi presipitasi dan kejadian longsor untuk akumulasi 3 hari dan 5 hari serta 7 hari. Di mana akumulasi hujan 5 hari itu lebih memperlihatkan korelasi yang lebih tinggi dengan nilai R sebesar 0,4 dan nilai Spearman rho-nya sebesar 0,4 juga. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa sebagian kejadian longsor terjadi setelah akumulasi hujan melewati threshold yang sudah ditentukan, terutama pada periode hujan 5 hari sebelum longsor. Hal ini menunjukkan bahwa hujan kumulatif beberapa hari berperan dalam meningkatkan kejenuhan tanah dan potensi longsor pada lereng itu. Namun, beberapa kejadian longsor juga terjadi di bawah threshold yang ditentukan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa longsor tidak hanya dipengaruhi oleh curah hujan, tapi juga ada faktor lain seperti kemiringan lereng, kondisi tanah, geologi, dan penggunaan. Jadi ini sejalan juga dengan berita yang tadi udah disebut oleh teman saya yang ada di Malaysia itu, karena longsor itu terjadi ketika hujan kumulatif selama 5 hari melebihi batas threshold yang sudah ditentukan. Next. Jadi kesimpulan dari PJBL ini adalah tren iklim 30 sampai 30 tahun itu menunjukkan curah hujan relatif stabil, sedangkan LST meningkat konsisten. Kemudian threshold hujan pemicu longsor itu akumulasi hujan 5 hari memiliki korelasi tertinggi dengan longsor, dan NDVI dan LST sendiri NDVI meningkat tapi hubungannya dengan LST sangat lemah sehingga vegetasi belum melakukan perlumbaan. Kemudian untuk risiko longsor dipengaruhi oleh kombinasi hujan, lereng, geologi tanah, dan penggunaan lahan. Tingkat hujan ekstrim sejak 2016 menunjukkan risiko longsor semakin tinggi. Boleh next. Oke, ini adalah pembagian tugas masing-masing. Next. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.